Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fadilah dengan NIM A1C317005 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana pembuatan GUI pada MATLAB dengan materi impuls. Nah, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB-nya, klik New pada menu Home, selanjutnya pilih Graphical User Interface atau GUI. Kita pilih blank GUI untuk memulai program awalnya. Selanjutnya kita bisa memperbesar ukuran dari output GUI yang akan kita buat. Nah, pada pembuatan GUI tentang materi impuls ini, saya menggunakan komponen-komponen GUI berupa paste button, edit text, static text, pop-up menu, dan X. Oke, langsung saja kita gunakan komponen yang pertama, yaitu pop-up menu. Selanjutnya kita klik dua kali untuk mengubah pop-up menu dengan apa yang akan kita cari di bagian string. Nah, pada inspektor ini kita juga bisa merubah ukuran dan jenis tulisan yang kita gunakan. Nah, pada saat kesempatan ini saya menggunakan jenis tulisan Times New Roman dengan ukuran 11. Oke, selanjutnya untuk variabel-variabel yang ada pada impuls, saya menggunakan static text sebagai judulnya. Di sini ada gaya. Sedangkan untuk memasukkan angkanya, saya menggunakan edit text dengan ukuran 10 font dan jenis tulisan Times New Roman. Nah, setelah saya membuat pertama itu tentang gaya, maka untuk membuat waktu awal dan variabel-variabel yang lainnya, saya melakukan dengan cara mengcopy paste dari statistik awal yang saya buat untuk statistik selanjutnya. Begitupun pada edit text yang saya gunakan, saya mengcopy paste dari edit text sebelumnya. Selanjutnya yaitu variabel impuls. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan paste button sebagai tombol hasil dalam perhitungan dan reset untuk menghapus hasil yang telah diperoleh. Tetap sama, saya menggunakan ukuran 10 dan jenis tulisan Times New Roman. Impuls inilah yang nanti akan dicari nilainya secara otomatis dan perubahan waktu yang secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah pembuatan grafik. Di saat membuat grafik ini saya menggunakan komponen X
Setelah selesai untuk mencari impuls tanpa hubungan dengan momentum, selanjutnya saya membuat dengan komponen yang berbeda, dengan variabel yang berbeda untuk mencari impuls dengan hubungan momentum. Di sini ada massa benda, kecepatan awal, kecepatan akhir, perubahan kecepatan, hasil, result, dan impuls, serta grafiknya. Seperti pada pembuatan awal tadi, saya melakukan copy paste untuk setiap variabel yang akan saya buat. Hal ini tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat langkah kerja kita, sehingga tidak perlu lagi merubah ukuran font dan jenis tulisan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan grafik pada pencarian impuls yang ada hubungannya dengan momentum. Nah, untuk menutup outputnya, saya menggunakan tombol pass button dengan nama stringnya dengan nama string yang saya ubah menjadi calls. Oke, maaf tadi ada yang terlewatkan karena saya copy paste, jadi tadi lupa belum terganti. Kita ganti namanya sesuai dengan apa yang akan kita cari. Oke, setelah desainnya selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa klik editor. Sebelumnya kita harus menyimpan terlebih dahulu filenya agar kita bisa membuat editornya, coding yang bisa untuk menjalankan program kita nanti. Nah, ini adalah bentuk dari coding awalnya. Oke, selanjutnya kita bisa mulai membuat dari bagian pop-up menu. Pada pop-up menu ini kita gunakan coding index sama dengan get handles pop-up menu 1 value. Nah, perintah ini digunakan untuk memasukkan nilai dari pop-up menu. Selanjutnya, pada pembuatan coding pop-up menu 1 ini juga saya menggunakan perintah if. Perintah if ini digunakan untuk mencari impuls tanpa hubungan dengan momentum. Dimana di situ ada coding set handles text 6 visible off. Jadi pada coding ini bagian if index 1 itu nanti akan menonaktifkan semua variabel yang tidak dibutuhkan untuk mencari impuls dengan tanpa ada hubungannya dengan momentum, dan aktifkan semua variabel yang berhubungan untuk mencari impuls yang ada hubungannya dengan
yang tanpa ada hubungannya dengan momentum. Oke, ini saya langsung saja copy paste dari yang sudah saya buat di atasnya. Hanya mengganti beberapa kata saja agar mempercepat pekerjaan. Nah, jadi pada coding ini semua teks, edit teks, paste button, dan X yang tidak ada hubungannya dengan pencarian impuls tanpa hubungan dengan momentum akan di-off-kan dan hanya mengaktifkan semua variabel yang dibutuhkan dalam pencarian impuls yang tanpa ada hubungannya dengan momentum. Setelah semuanya dibuat, selanjutnya saya menggunakan perintah else. Perintah else ini adalah perintah ketika kita ingin mencari impuls yang ada hubungannya dengan momentum. Jadi pada if tadi kita gunakan untuk mencari impuls yang tidak ada hubungannya dengan momentum. Nah, semua variabel yang dinonaktifkan pada if index 1 akan diaktifkan di else, dan begitupun sebaliknya, semua variabel yang diaktifkan di if index 1 akan dinonaktifkan pada perintah else. Setelah semua terbuat, kita akhiri program dengan end. Tujuannya untuk memberhentikan jalannya program nanti. Selanjutnya kita buat di paste button 1 perintah yang kita gunakan yaitu index sama dengan handles titik index. Kita gunakan if index sama dengan 1 karena paste button 1 ini adalah hasil untuk mencari impuls tanpa ada hubungannya dengan momentum. Nah, di sini kita menggunakan f sama dengan str2num get handles edit 1 string, t1 sama dengan str2num get handles edit 2 string, t2 sama dengan str2num get handles edit 3 string. Perintah str2num ini digunakan untuk mengambil nilai yang ada pada edit 1, edit 2, dan edit 3 dan mengubahnya dari string menjadi number. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus dari impuls yang tidak ada hubungannya dengan momentum, yaitu I sama dengan F dikali T2 dikurang T1 atau perubahan dari waktu. Perubahan waktu itu sendiri dapat kita rumuskan dengan rumus T2 dikurang T1. Maaf, tadi di bagian impuls ada yang salah, T2 dikurang T1 ya. Selanjutnya kita gunakan perintah set handles edit 5 string num2 str dalam kurung i. Nah, perintah ini adalah kebalikan dari perintah set dari perintah str2num get handles edit 1 string. Nah, di sini digunakan num2 str untuk mengubah kembali dari number ke string. Jadi nanti hasilnya akan berupa angka. Kita buat untuk bagian grafiknya.
X handles X1, dimana batas dari X itu kita gunain dari nilai waktu awal sampai ke waktu akhir, dan batas Y nya itu adalah besarnya gaya. Plot atau grafik X, Y dengan judul grafik impuls, dimana sumbu X itu X label itu adalah waktu, dan Y label atau sumbu Y itu adalah gayanya. Oke, selanjutnya kita gunain grid on. Grid on ini adalah untuk menjalankan program dan diakhiri dengan N. Nah, kita juga menggunakan set handles edit 4 string num2 str t. Nah, sama seperti pada impuls tadi, kita juga akan mencari secara otomatis nilai perubahan waktunya. Selanjutnya kita buat di pass button 2. Untuk pass button 2 ini adalah tombol reset, dimana kita gunakan coding CLC. CLC ini berfungsi untuk menghapus semua hasil yang kita dapatkan di command window. Terus kita masukkan set handles edit string petik 2. Ini guna untuk menghapus hasil yang ada pada edit 1, edit 2, edit 3, dan edit 4, serta edit 5. Sedangkan untuk menghapus grafiknya, kita gunakan coding X handles titik X1 dalam kurung plot dalam kurung 0. Selanjutnya untuk pass button 3. Pass button 3 ini adalah perintah hasil untuk mencari impuls yang ada hubungannya dengan momentum. Kita bisa gunain coding yang sama pada pass button 1 tadi. Jadi saya copy paste saja dari pass button 1. Hanya kita ubah pada bagian editnya, dan kita ubah juga pada perintahnya. Di sini kita gunakan perintah else index sama dengan 2. Karena if index sama dengan 1 itu adalah untuk mencari impuls yang tanpa hubungan dengan momentum. Sini kita ubah bagian variabel dan jenis edit text-nya serta rumus impuls yang digunakan. Di sini menggunakan rumus impuls I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Untuk batas grafiknya, X itu 0, V atau kecepatan. Untuk sumbu Y itu 0, I atau impuls. Plot X, Y. Terus untuk judul grafiknya kita gunain judul grafik hubungan impuls dengan kecepatan, dimana pada X label atau sumbu Y itu adalah nilai dari impuls dan Y label itu adalah nilai dari kecepatan. Terus kita klik grid on. Grid on itu untuk menjalankan programnya. Maaf, tadi ada yang salah pada X label. Pada X label itu adalah impuls, Y label itu adalah kecepatan. Dan grafiknya itu adalah grafik hubungan impuls dengan perubahan kecepatan. Untuk resetnya, di reset ini adalah pass button 4.
Di pass button 4 ini kita copy paste dari pass button 2 karena sama-sama digunakan untuk mereset hasil, hanya diubah jenis edit teksnya saja dan grafiknya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pass button 5, yaitu untuk memberhentikan untuk menutup program, yaitu digunakan perintah clc dan close. Nah, ini terdapat error ada di impulse 2.m line 259. Di situ pada perintah untuk memunculkan kembali nilai impulse, dimana di situ kurang tanda kurung ya, karena di situ ada 2 kali tanda kurung seharusnya. Nah, ini udah berhasil. Kita coba memasukkan angkanya. Nah, inilah tampilannya. Kita reset. Oke, kita coba untuk mencari impuls tanpa hubungan dengan momentum. Oke, kita close juga bisa. Udah berhasil ya. Nah, sekarang dari tampilan ini saya akan membuat tampilannya dengan background yang berbeda. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan foto ke dalam dokumen MATLAB yang nantinya akan saya masukkan menjadi background di output dari hasil GUI saya. Sini kita gunakan perintah pada function impulse 2 opening VCN atau opening function. Nah, di sini masukkan coding UIStack HBack bottom backmap mread. Nah, pada mread ini nanti kita gunakan dalam kurung tanda petik dan kita masukkan nama file yang akan kita gunakan. Jadi gambar yang kita masukkan itu nama filenya apa, kita tuliskan di dalam backmap ini. Terus setelah itu image backmap itu untuk memunculkan gambarnya. Oke, masih error ya. Di sini sepertinya masih ada kurang perintah karena di situ ada UIStack HBack bottom. Nah, jadi kita harus nambahin apa sih HBack itu. Nah, jadi di sini di atasnya kita akan menambahkan coding HBack sama dengan units normalize position, dimana posisinya itu pada batas 0011. Nah, fungsi dari HBack sama dengan X ini nanti untuk merubah dari grafik menjadi background atau latar belakang. Nah, outputnya akan seperti ini.
Terlihat lebih menarik, bukan? Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.